kita nyetir atau kita naik motor sambil main HP aja ditegur polisi. Kamu oral seks. Pandangan naik motor atau naik mobil lah. Ya walaupun aku nggak bisa nyetir ya. Iya. Minimal tahu tempatnya. Contoh. Oh iya, aku pernah mendengar ada tempat khusus sebenarnya di Jogja. Parkiran. Sudirman. Rasa diperjelas. Setiap muncul iPhone baru, bookingan hotel di Jogja itu meningkat. Berarti ada apa tuh di hotel? Wisatawan datang. Nah, jelas. Itu rate-nya berapa biasanya kayak gitu? Full time apa part time? Yo, oh nek oke Rojaling iki kafe dhewe iso tutup gas iki. Kan yo buka aku kan listrik. Urung nek do ngecas, terus do nganggo wifi. Urung nek kebak konsumen liya ora iso teko. Kan rugi sebagai owner. Tadi kita bahas Rojali adalah oknum. Nah, ini sekarang Rojali itu temenmu, kowe meh ngopo? Mosok meh diusir kan yo ora iso, Bu. Tak pecuti. Tuku kopiku. Tuku piye? Oke, kembali lagi di The Traps Medianya Raya Jelata. Sekarang kita ada di segmen Nyakro. Oke. Sekarang jadi kita perkenalkan, salaman dulu. Salam. Iya, bukti ya guys. Bukti ya. Jadi udah gentleman agreement. Ini wis janji darah iki wisan. Sanu menjadi host regulernya, Kro. Tepuk tangan dong, guys. Makasih atas apresiasi selama hidup ini. Oke, selama hidup ini. Matur suwun tenan. Yang ini nggak dikenalin. Nah, kalau ini, jadi gini guys. Format baru sekarang. Nyakro ini akan menjadi salah satu platform untuk para sobat wani mengapresiasikan keresahannya. Gitu. Nah, sobat wani pertama yang kita ajak ini adalah Mas Alip. Tepuk tangan buat Mas Alip. Halo semuanya. Oke. Nah, jadi kita akan ngene bro Sanu Bu Alip. Oke. Jadi kan Traps ini kan media berkualitas ya. Jelas. Tapi rendah. Gimana itu maksudnya, Mas? Berkualitas tapi yang penting kan ono kualitasnya. Iya, kualitas rendah Mas. Iya, yang penting kan ono kualitasnya. Walaupun rendah ra apa-apa, tapi kan ono kualitasnya gitu. Nah, jadi kita tuh harus terus up to date dan mengangkat isu-isu sosial gitu. Ceritane ngono. Masuk akal. Iya kan? Iya kan? Sebagai sebuah media itu kita harus menjadi wadah untuk kita berdiskusi dan berkeluh kesah. Make sense. Nah, gitu. Maka di Nyakro ini gitu, kita akan membahas topik yang menarik. Ya. Kudu menarik. Harus menarik. Ya kan? Jogja ini terkenal sebagai apa? Kota gudeg. Iya betul. Oke. Apa meneh? Aku kota pelajar. Kota pelajar. Apa meneh? Alumni Kota Klitih. Langsung ya. Berarti Sora. Langsung. Berarti Sora. Oh iya. Sekarang Okay. sedang memperbaiki Klitih menjadi tower. Oh gitu. Upgrade ya. Iya. Oke, upgrade. Nah, kita Contoh pelaku. Ya. Contoh pelaku. Alumni. Oke. Nah, tadi sempat di-mention sama Alip. Kalau Jogja itu kota pelajar. Ya kan? Dengan pelajar ini datang ke Jogja gitu kan. Bukan hanya orang Jogja sendiri yang menjadi pelajar di kota Jogja. Tapi orang-orang luar juga merantau ke Jogja untuk belajar. Betul. Nah, masuk. Mung tingkah lakune mahasiswa kuwi sing do teko nang Jogja iki lucu-lucu. Lucu-lucu. Tenan lucu. Pengen dijiwit rasane. Ya, setuju. Aku kadang ya pengen jiwit melu. Pengen melu jiwit. Tapi milih lho. Oh, apa sing lagi minta omong kayak gitu. Pasti ngerti. Amelin dilewat. Pasti ngerti. Oke. Nah, kita akan melihat beberapa berita ya untuk kita kaji ya kan secara mendalam dari sisi agama, spiritual dan akademis. Oh. Sumur. Apa sumur? Jeru. Agak dalam. Masuk. Ya. Baca filosofi sih. Iya. Oke. Nah, kita sekarang sudah ada Alifa di belakang kamera untuk menampilkan beberapa berita yang cukup menarik gitu ceritanya. Topiknya adalah Yogyakarta dan kelucuan mahasiswanya. Asik. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Biasa sih. Iya. Jiwa MC-mu sih. Iya. Oke, lanjut. Ayo, silakan Mon. Ini berita paling hangat yang paling terbaru. Sehangat apa iki? Sehangat. Aduh. Pelukan di saat hujan. Sehangat. Ya toh. Sehangat yang dilakukan tapi tidak seharusnya dilakukan di tempat ini. Iki. Kenapa ini? Iki Jojo pelakune. Jangan bisa. Kita bantu cek CCTV sih. Oh iya. Di Zoom. Oke. Boleh. Dibacain boleh, Mon?
Oral seks sambil mengemudi, mahasiswa di Jogja tabrak pria hingga tewas lalu kabur. Gimana Mas? Iki masalahnya panjang kisahnya nek diterjemahin juga rada rumit sebenarnya. Kenapa? Aku Kenapa rumit? nganti wis ra iso berkata-kata Iya, ya. ini kayak hal-hal yang seharusnya dilakukan ada tempat khususnya gitu loh. Contoh. Contoh. Oh yetit. Oh yetit. Oh yetit. Contoh. Wis mbok sensor dhewe ya? Iya. Wis mbok sensor dhewe. Membantu tim Membantu produksi. tim produksi, Membantu tim oke. produksi. Memudahkan Iya. editor. Oke. Aku ki satu pertanyaanku. Ini kan posisinya tabrak lari ya, Bro. Ya. Iya toh. Terus bar kuwi kecekel. Ceritane Ah. ngono. Ngopo dadak ngaku nek dhek. Melakukan hal itu. Heeh. Kada Kudune- diisin lur, Ah, isin iya, dhewe. Betul. Menurut kalian ngopo? Kenapa mereka ngaku? atau Ngaku gimana? kenapa mereka ngaku ngono? Lah kan ada CCTV Mas. Oh, itu gara-gara CCTV toh? Iya. Oh, gara-gara CCTV. Kelihatan. Hari ini gampang tuh cari pelaku, tabrak lari lah, tabrak apa. Sebenarnya itu tuh kasus yang memang kita karena pelakunya kepentok juga. Heeh. Makanya ya akhirnya ngaku emang bener iya gitu loh. Oh, kepentok apa? Kepentok untu. Loro berarti. Pas mobil kepentok untu masmu. Teng Oh, iya. cepit, teng cepit. Mama saya takut. Bahasannya. Cuman aku Oh, pengen iya. ada perspektif lain mungkin. Oke, boleh, Ya, silakan. boleh. Tadi Apa nih kayak perspektif pelaku? mungkin tadi bahasanya adalah kepentok ya. Ya. Nah, pihak udah menyelidiki dan sebagainya. Oke. Cuman kalau aku malah percayanya mereka tuh ngerasa bersalah. Oh. Mereka tuh ngerasa bersalah karena bisa jadi. mungkin kita nggak merasakan, yang merasakan adalah pelaku. Heeh. Ya jelas. Benar. Betul. Yang kalau kamu nggak pernah. iya, makanya nek Oh. kamu pernah berarti kamu Iya, pernah. makanya. Ya, loh, maksudnya. Apa itu seks ya nggak tahu. Wah. Oke. Itu Iya. suami istri. Ya. Nah, karena kan kita nggak tahu bagaimana rasanya hidup setelah kita mengakhiri hidup orang lain gitu. Makanya aku berpikir bahwa Masuk akal. bisa jadi pelaku ini merasakan rasa bersalah yang sangat besar. Oh. Makanya Wih. ini gimana ngilangnya? Ya udah aku ngaku ae. Jujur. Oh. Wih. Jujur. Aku ngaku. Sumur. Ngaku. Tapi Ya. walaupun kue bajingan, kue sih nurani sih lah. Wes mau wes mendukung. Kok tetep boneke. Oh, lho, wes salah lho. Iya. Salahnya ngopo? Ke pertanyaanku sih Gini, mungkin analoginya ya. Kita nyetir atau kita naik motor sambil main HP aja ditegur polisi. Ya. Kamu oral seks di sini. Kan harusnya Orang ning kene, orang ning kene. Oh, iya. Orang ning kene. Kan pandangan naik motor atau naik mobil lah. Ya walaupun aku nggak bisa nyetir ya, Ya. jadi bukan aku. Oh, iya. Jelas. Jelas sesuai lah itu. Iya, iya. Iya. Susah. Kalau metik masih masuk akal. Metik Kalau masuk metik akal. masuk akal. Iya, iya, Metik. iya, Kan iya. saya ono nggone emang khusus. Itu emang khusus. Memang khusus di depan itu kita taruh putar badan itu juga udah bisa. Iya. Makanya motor metik diciptakan juga. Itu kalau Untuk memfasilitasi. iya. gitu. Sebenarnya. Iya. Oh gitu, supaya tidak ada hierarki yang terlalu jauh antara Iya. yang naik mobil sama naik motor. Betul. Oh iya. Hitungannya juga hemat. Ya, oke. Next teman-teman. Ya tapi ini adalah salah satu hal yang tidak boleh dicontoh ya. Ya. Artinya satu, kalian kan belum apa suami istri Ya. gitu kan, itu nggak boleh. Oh. Gitu. Tapi nek wis ngebet banget mau yang golek gon kan lho. Ya, minimal tahu tempatnya. Heeh, mbok modal sithik 150.000 entuk ngono lho Mas. Ora jelo omahku ya ora apa-apa. Minimal jangan membahayakan orang lain sih, itu aja. Iya. Ya ini di jalur lambat gitu loh dia. Ya. Ayo kuwi. Kamu bisa kayak gitu di taman manapun nggak masalah, kan itu nggak membahayakan orang Iya, lain. mbok nek paling ora saelek-elek mbok mandek ngono lho. Nah. Apa sih nek arep mlaku ngono. Mandek di tempat yang gelap cukup ya. Cukup ya sebenarnya. Wah, pengalaman. Orang Mas, aku pernah mendengar treat ngono di Oh, iya. ada tempat khusus sebenarnya di Oh, di Jogja. mana? Di mana? Di mana? Di mana? Aku Contoh tahu nih, nih, kamu kamu paham toh? paham kamu Iki. arah Ah, mana? ini bukan maksud mengajari yang belum pernah, Oh, iya. tapi ini emang sudah banyak yang pernah di situ iya. dan sudah banyak ada cerita di sana. Ya, Salah termasuk satu Anda. Salah satu AB, ada pira-pira Oh. kita. ya parkiran. Parkiran mana? Parkiran apa? M tetap membantu tim Oke, produksi. oke. Separate. Sudirman. Rasa diperjelas. Rasa diperjelas. Bila mana ada yang pengen kepo daripada mereka malu di kolom komentar. Ah. Oh. Itu di mana? Itu di mana? Aku pengen coba dong. Ya. Tapi jadi nyoba numpak motor. Waduh. Iya, ini gue metik lah.
Yuk, next. Oke, next. Really. Terlalu jauh sih. Nih. Terlalu jauh. Oke. 6 mahasiswa ditangkap saat pesta ganja. Oh. Kalau yang ini gimana ini? Ini Bagi angel sih. ini soalnya udah nggak bisa didukung dengan secara positif ya. Iya, aku yang tadi bisa? Tadi masih bisa. nek bahas bab ngene iki aku menyakiti koncoku sih. Iya. Ya karena kita nggak boleh membahas barista. Iya. Oke. Enggak boleh. Oh iya. Kuis menuju cok. Enggak. Wong siji soalnya. Enggak Jauh, boleh. yang jauh-jauh aja. Mungkin kalau dari Mas Anu penasaran, kira-kira ngapain sih orang ngeganja? Kalau sebenarnya Aku sih positive thinking. Oke. Iki gue berobat iki, Bro. Iki gue berobat. Medis. medis tapi sekilo. Mati sih Mas. Ya, Nek mau langsung iya. semprot ngene mati. Maksudnya nek polisi sampai menangkap itu berarti kan itu entah itu berlebihan atau Udah sering. meresahkan atau emang enak gitu loh. Maksudnya nggak tahu mereka apa yang meresahkan. Gitu. Aku memang enak. Aku ya bingung. Nek mahasiswa ngeganja itu sekarang tuh soalnya banyak yang bilang kalau ganja itu banyak manfaatnya. Oke. Contohnya ya untuk merelaksasikan diri yang sedang banyak pikiran. Masuk akal. Masuk akal. Judul skripsi ditolak terus ya toh. Misalnya ngono kuwi. Makane jane sing salah dosen emang. Betul. Aku setuju. Itu mungkin cara mereka lari gitu. Banyaknya Banyaknya masalah mahasiswanya mereka gitu. Aku stres gitu. Aku ganja gitu mungkin. Tapi sebenarnya ganja iki nek didol ning Apoteka 24 payu ra yo? Kimia Farma gitu. Nek K24 ra iso gitu. Oh, ra iso ya. Regulasinya beda, Bro. Regulasinya Oh. Tetap payu nek Payu harus butuh sih. Coba Coba misalkan kalian dari sudut pandang gini deh. Orang tua lah. Begitu, dari sudut pandang orang tua walaupun kalian kan belum jadi orang tua ya kan. Iya. Nah, kalian menyekolahkan anak kalian gitu kan keluar kota misalkan gitu. Nah, ke Jogja. Orang Lamongan kuliah malah ngeganjai. Piye menurut kalian? Menurutmu sih? Kalau misalnya aku jadi orang tua, aku punya anak. Berarti, aku mengetahui anakku ngeganja nih. Berarti. Oke. Ya nggak apa-apa sih kalau aku nggak apa-apa. Kebangetan kowe, Mas. Aku nggak apa-apa. Maksudnya daripada sabu, Inex dan kawan-kawan, ya udah nggak ganja. Cuman kalau ketangkep polisi ya wis. Ya wis memang kita hidup di Indonesia yang regulasinya adalah ganja itu termasuk narkoba golongan keberapa Mas Brian? Nah, termasuk golongan pertama, ya itu konsekuensinya. Kalau aku tadi kembali, ya daripada narkoba lainnya ya mungkin ya nggak apa-apa nek aku. Oke. Nek aku menurutku ya. Oke. Menurutmu? Ini mungkin sudut pandang orang tua yang pernah mengganja juga. Oh enggak. Aku dengar dari barista Jangga. Dengar ya. Dengar aja. Oke. Dengar. Piye nek kowe? Kalau saya sebagai orang tua yang punya ilmu parenting. Oke. Misalnya ya. Iya. Kamu berliterasi tinggi ya? Iya, misalnya kayak gitu. Jadi kayak hal-hal seperti itu kalau seumpama anak saya melakukan hal itu, saya amat sangat emosi dengan hal itu. Emosi. Gak ada yang bisa dibenarkan. Terus bagaimana kamu menyalurkan emosimu? Kalau semisal ya ketahuan, nak bangetan kamu nak. Kamu sudah saya besarkan dari jenglot sampai besar. Jenglot definisi. Kecil. Bayi kecil. Kok jenglot lho, bayi kecil. Kok jenglot tapi kowe ngarani anakmu jenglot lho. Enggak, itu analogi aja. Ya, analogi. Oke. Ini cilik lah. Ya, dari kecil sampai sekarang. Kurang gimana papa sama mama? Karena menghubung-hubung ngomongin. Kok bisa kamu lari di hal-hal yang membuat mama sama papa malu? Misalnya. Tapi aku ngebayang jadi anakmu kok. Keren, kamu keren. Tapi nggak mungkin saya sampai main fisik. Nggak mungkin. Tak degang. Bedanya main fisik sama didugang apa Mas? Kalau fisik itu terlihat. Kalau didugang itu nggak di depan kamera nggak apa-apa. Gitu loh. Tapi aku sih nek dadi anak Esanu aku wajar sih. Iya. Wajar sih dia ngeganja. Iya. Enggak.
Oke, move. Oke, kesimpulannya dari itu salah ya. Pokoknya tetap salah. Salah. Keliru itu, Pak. Makanya kita harus bisa memilah-milah temen sih. Sebenarnya itu bisa saja karena faktor lingkungan atau faktor genetik. Iya. Genetik. Ya intinya nek stres ki, mbok yo melarikan ke hal-hal yang lebih positif. Ya, gitu ya. melarikan. Contohnya tes PK positif kan. Weh. Itu juga merepotkan orang tua sebenarnya. Merepotkan. Ya, jangan ya. Jangan. Yang positif itu Apa? Contoh. moralnya. Ayo kegiatan positif apa contohnya? Contohnya. Belajar kelompok. Oh iya, belajar kelompok. Positif wes kok ngendi. Mungkin ngaji bareng. Ya, ngaji bareng. Oke. Yuk. Selanjutnya. Next. Sebabkan 1 orang meninggal, 4 mahasiswa pembuat dan penjual miras oplosan ditangkap. Nah, udah keluar nih orangnya, udah keluar. Ya, yang nyokok soalnya. Nyokok. Oh alah. Udah keluar. Ya. Kan banyak nih Mas peristiwa-peristiwa ngoplos-ngoplos Oke. yang Iya. akhirnya ada di sini. Tersinggung aku sempat tersinggung. Sebagai pelaku tukang oplosan. Siapa ini? Oh. Ya. Oh dulu pernah jual miras oplosan. Aku apa yang maksudnya trikmu apa ben orang membahayakan ngono. Oke. Kalau sebesar sepengetahuan saya sebagai alumni oplosan juga. Ini harusnya disensor ya, suaranya ditinggiin gitu ya. Sebagai alumni. Maksudnya sebenarnya oplosan itu ada yang tidak membahayakan. Contohnya produknya yang tidak mengandung alkohol. Oh, hah? Ini miras. Ya, tolong diganti. Mas ada mau podcast Mas? Jabat tangannya ditarik wae mau sing tahu. Aku ya bingung nih. Oplosan apa sih yang membahayakan takon ini loh. Tapi enggak menurut kalau kalian kan aku tahu, kalian kan enggak minum kan. Ya, Kalian enggak, saya enggak. Nah, tapi kan pasti punya teman-teman yang suka ngoplos-ngoplos ngono. Ya. Nah, emang kegiatan para mahasiswa itu gitu kan. Suka ngoplos yang aneh-aneh apa memang? Saya sedikit punya cerita juga. Jadi itu ada yang mengoplos itu emang sebagai bakat. Oplosan itu bakat. Jadi oplos ki bakat ya? Oh, enggak semua orang bisa. Enggak semua orang bisa. Oh, gitu. Ada takaran tersendiri yang harus persentasenya itu cukup aman, ramah dimasukkan dalam tubuh. Ada itu. Ada ilmunya. Serius. Kalau Mas Ale pernah ketemu sama ahli oplosan enggak? Pengoplos? Beberapa kali. Memang butuh keahlian khusus kayak gitu. Tapi aku agak setuju sama omongannya Mas Anu karena nggak semua orang memang bisa ya. Iya. Nggak semua orang nggak semua orang bisa. Nah, contohnya ini yang nggak bisa menyebabkan orang lain meninggal. Ya. Sebenarnya oplosan yang baik dan benar adalah mirasnya itu tetap aman di lambung. Iya, ngerti nek gue ngerti. Flashback ya ini ya. Tadi kan Mas Anu bilang ilmu parenting yang baik ini. Ini kalau anaknya lihat Mas Anu, oh bapak dulu minum juga. Enggak didisclose teman-teman, maaf. DM sendiri. Kalau Sanu tuh enggak minum. Tapi kan ini kasusnya mereka menjual. Ya tadi kan dari menjual itu kan pasti dia juga punya basic untuk mengoplos dan mendistribusikan. Iya. Keren lu berarti. Iya. Marketingnya jalan. Bisnisnya oplosan tuh emang paling cuan. Ya ini tolong di apa ya namanya diklip, nah terus nanti mukamu bisnis oplosan cuan. Serius. Bagus itu jadi. Iki sing ngedol iki mahasiswa lo bro. Berarti bagus. Iya itu pas. Jiwa entrepreneurshipnya. Teknik kimianya masuk. Iya. Ilmu manajemennya jalan. Iya. Jadi mereka itu pasti kolaborasi antara teknik kimia dan manajemen. Nah industri ngoplos semen mas. Udah semen. Gitu. Makanya kira bener juga dari oplosane Isra bener. Terus mahasiswanya kepepet pengen mumet hemat. Belilah itu. Oke, kita ke berita selanjutnya Mon. Ada apa lagi nih? Biaya hidup mahasiswa di Jogja melebihi UMP. Stuck di lifestyle skincarean, beli iPhone, nongkrong. Bahkan menurut data dari UPN nih Mas, sebulan itu rata-rata ya, itu 3 juta spendingnya mahasiswa.
Itu terlepas dari kebutuhan primer, makan, minum. Include sih sebenarnya. Include udah Tapi kan semua. kalau buat mahasiswa asli Jogja ya rumahnya kan dari Jogja. Ya. Spending mahasiswa Jogja 3 juta per bulan. 3 juta rata-rata. Ini tahun berapa datanya? Tahun baru 2024. 2024. Ya. Dan ada yang menarik. Sebuah data dari orajelas.com. Oke. Setiap muncul iPhone baru, bookingan hotel di Jogja itu meningkat. Meningkat. Masuk. Ini seriusan? Serius. Oh. Nah, berarti ada apa tuh di hotel? Jadi Ya pastinya wisatawan datang. Ya. jelas. Ya, jelas. Karena Gitu. memburu yang bisa diburu. Ya. Oke. Atau mungkin ada peningkatan sales ya? Iya. Ya. Mahasiswa Jogja. Betul. Jadi- Mungkin hotelnya juga menggunakan promo iPhone murah. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa Iya, jadi. iya, iya. Itu rate-nya berapa biasanya kayak gitu? Full time apa Enggak, part time? Kayak wong ngira ono sensore ya gimana sih? Rawo. Tapi serius bro, ini Seneng. kita sedikit bahas serius lah ya. Iya. Ben ono isine lah Iya, ya, iya, iya, oke. episode iki. Kan memang sekarang itu gaya hidup itu menjadi momok gitu ya kan. Untuk kita semuanya. Maksudnya domong-domong ya kan UMP Jogja itu rendah dan lain sebagainya. Tapi yo gaya hidupnya memang rasa dikontrol. Iya. Iya kan? Nah, mahasiswa-mahasiswa ini juga salah satunya yang membuat standarisasi gaya hidup di Jogja ki dadi Betul. dhuwur ngono lho. Setuju. Maksudnya nek zamanku dhisik, Bro. Nugas ki yo ning kose koncone, ora perlu ning coffee shop sing regane 30.000. Ngono lho. Nang ngene kok koncone sangune sangu Marimas kae, digawe ning kono dhewe ya ngono. Oh. Tetep iso ngombe. Oh iya ya. Pas zamane Mas Jordan Mas kita Jordan. belum lahir. Matane. Ya wis, Bro. Oh wis. Aku masih diangan-angan bapakku kayaknya. Ya rasa atuh kuwi ya. Oh, iya. Rasa atuh kuwi. Aku main gawe alif ra ya, mungkin kayak gitu. Bapakku mikirnya, mindsetnya mungkin kayak gitu. Enggak bercanda. Tapi yang kalian rasakan sendiri waktu itu menjadi mahasiswa gimana? Ya, itu memang sangat berpengaruh apalagi di lingkungan kampus ya. Bener. Ya, bener. kampus yang mungkin punya emang lingkungan hidup kampusnya itu mahasiswanya emang eksklusif. Itu bisa menimbulkan virus-virus itu loh, gaya hidup yang harusnya kamu tuh cuma bisa biasa aja, tapi karena teman kampusmu atau teman sekitarmu itu Gaya hidupnya ekstra. ya pengen kayak gitu. Mm. Aku pengen punya kayak gitu sih, Mak, Pak. Oh. Jadi itu mempengaruhi yaitu ketidakseimbangan antara UMP dan kebutuhan mahasiswa Jogja saat ini. Iya. Setuju dah? Betul, setuju banget. Aku agak menarik sama apa perspektifnya Mas Hanu karena dia mencoba rasa Sri Mulata, rasa Sri Mulata. karena dia melakukan pendekatan secara sosiokultural berarti. Wih, Ya, gitu kan. Iki ya. lho, iki lho. Katanya Sing minta tak berisi, tenteni ya. ngene iki lho. Karena berarti gaya hidup itu dipengaruhi sama lingkungan hidup Sangat. dan itu menurutku ada benernya juga dan memang selama 20 tahun aku hidup Oh, Korupsi. 46 padahal. Korupsi. Ora ono sing percaya ndelok raimu kowe ngomong 20 tahun lho. emang ya selama 20 tahun plus aku hidup itu pelajaran paling susah buat aku pelajarin itu mengontrol diri memang. Oh, iya. Jadi kalau misalnya temannya punya apa, kita harus punya dan bahkan harus lebih bagus. Iya. Kata nggak gitu, gengsi. iPhone 15 keluar, kita harus punya. Teman Ya. kita udah pada iPhone 15, kita harus 20 misal walaupun belum ada. Urung metu, Cuk. Urung. Kayak metu ke pabrik piye? Aku setuju juga. Ya, standarnya diciptain sama lingkungan sama kalau banyak orang bilang standar baru tuh sekarang yang nyiptain TikTok, Mas. Oke. Iya. Gaya betul. hidupku terpengaruh TikTok. Nah, ya masuk. Berarti ki sing kleru TikTok. Enggak juga. Enggak juga. Pikiran mereka sendiri. Mindset. Oh. Hey, semua itu mindset. Oh, iya. Semua itu mindset. Mindset. Semua itu Oke, mindset. oke. Oke, next one. Oke. Ini terakhir, Nih, belum? Terakhir. Oh, ini terakhir. Ini yang paling relatable kayaknya buat orang-orang terus. Wow, iki. Owner. Wih, disilang tuh tentang- Isoron. Banyak mahasiswa Jogja rojali ke kafe tapi nggak beli. Cuman Kowe ngerti ra Rojali? Rombongan jarang beli. Rombongan jarang beli. Nah, iki sih aku ngerti kegelisahane sapa. Sing duwe jangga sih. Oh. Minus Sudah kok. ada fakta jelas. Saiki ya? kan rame ta, Bro? Heeh. Lah sing tuku wong piro coba yo? Aku tuku lho. Oh iya, Nah, aku tuku. Yes. Ya dari mana dulu nih kita mau melihat Mas Anu? Kalau menurut saya ini dari sisi yang punya kafe dulu aja. Oke. Oke. Yang punya kafe itu ya mungkin sebenarnya
dirugikan banget. Ya dirugikan loh bro, kok rasa dirugikan piye to? Benar. Sebenarnya tidak dirugikan banget karena mereka itu juga akan membawa marketing yang sebenarnya seimbang sama mereka ke kafe. Cuman ini kan oknum juga. Rojali kan oknum toh, nggak semua. Tapi emang karena standar TikTok itu tadi yang sudah merajalela, kafe-kafe jadi traumatis melihat kondisi wah yo oke Rojali ini kafe adewe so tutup gasi iki. Mana toh? Loh tapi kan ya iya bro, masuk akal loh. Maksudnya kan yang buka aku kan listrik. Urung nek do ngecas. Heeh. Terus do nganggo wifi. Urung nek kebak konsumen liya ora iso teko. Kan rugi sebagai owner. Apalagi nih sering kasusnya tuh biasanya misal mahasiswa kan sering rapat tuh di kafe 20 orang. Terus yang pesen mung 5. Ya ini oknumnya kalau itu. Oh gitu. Oknumnya. Tapi itu biasanya sih parkirannya ra bayar. Berarti nek jangkar iso. Jangkar iso nek koyo ngono. Biasanya nek ono faktor parkiran bayar itu nek semisal kafenya tahu itu banyak Rojali, kafenya itu menarif parkirnya seharga kopi. Mas motor itu ada. Atau tapi menarik itu. Iya. Shifting strategi ya. Iya, itu ada open space. Itu interesting tuh. Iya. Itu konsep seperti itu. Jadi misalkan bagi owner-owner yang gelisah akan kehadiran Rojali, dibikin paket wae, Bro. Paket parkir dapat kopi. Iya, setuju. Itu marketing kampanye yang bagus, campaign bagus lah itu. Betul. Masuk akal sih, masuk akal. Iya kan parkir di sini gratis kopi. Nah, maksudku kayak gitu loh. Itu sebenarnya nggak merugikan kalau diimbangi dengan tarif parkir seharga kopi. Gitu. Cuman mungkin kalau dari perspektif lain ya, orang Jogja kan biasanya kalau misalnya buka kafe katakan, aku buka kafe, aku ngundang teman-temanku ke kafeku. Katakan seminggu 2 minggu teman-teman masih nggak enak jajan, gitu kan ya. Nah, lama kelamaan teman-teman ini karena memang udah deket lah ya sama kita, mereka tuh datang ke sana nggak pesen apa-apa. Nah, kamu kalau ngeliat kayak gitu kayak gimana? Katakan, berarti ibaratnya tadi kita bahas Rojali adalah oknum. Nah ini sekarang Rojali itu temenmu, kowe meh ngopo? Heeh, mosok meh diusir kan ya ora iso, Bu. Kanca dhewe. Sebenarnya tetap ya tak pecuti. Maksudnya tuku kopiku. Tuku piye? Mbok pecuti iki. Ya maksud ya nah itu ya nek di Jawa kayak gitu kayaknya di Jawa sendiri kayaknya ya emang kan pekewo. Rikoh lah. Ya rikoh ya kalau di Jawa. Tapi kalau emang ada yang seperti itu apalagi itu kasusnya teman kita sendiri. Ya alangkah baiknya tetap kalau teman sendiri kan iso diomongi. Kowe iso tuku apa ora? Iki kowe kebangetan wisan. 3 tahun kowe tuku main 3 minggu awal. Ngono lho. Selak tutup aku. Aku selak bangkrut. Ngono, iso diandani nek kanca dhewe, Mas. Oke. Jadi pesan buat Rojali minimal es teh. Ya, minimal es teh lah. 2 jam es teh itu 10 ya urung kembung kok. Ya ora 10. Ya ora 10, Bro. Ya ora 10. Kowe iki Pak retira. Kasian. Tapi untuk sabar. Tapi untuk owner bisa nanti menerapkan campaign yang sudah kita diskusikan tadi itu menarik. Betul. Tapi aku punya perspektif lain. Ini kan tadi dapat ngasih perspektif. Aku ngasih perspektif dari sisi spiritual. Spiritual. Jadi nek jenenge tempat usaha gue, ya kan. Dengan kita itu kalau misalkan sepi ngono. Sepi rano rombongan Rojali iki ya. Rano Rojali kuwi sepi, ya toh, suweng ngono kuwi. Itu dari sisi feng shui-ne apik, Bro. Iya toh, suweng kan suweng kan. Jadi kan orang lihatnya tuh wah sih ngopi iki. Iya, betul. Itu bisa digambarkan dengan jelas kalau kita lagi milih makanan di pinggir jalan. Pasti kita biasanya tuh melihat banyak orang yang beli itu mempengaruhi kita ingin beli juga. Kayaknya enak nih gitu kan. Betul. Jadi sebetulnya hal-hal seperti itu kalau kita bisa menggunakannya untuk jadi senjata kita, itu bagus. Tapi PR-nya itu buat yang buka kafenya jatuh. Ya. Salah satu strateginya itu tadi parkir gratis kopi. Gitu paket loh. Bagus gitu loh. Menarik, itu bisa diaplikasikan sih sama owner kafe dimanapun itu. Oke. Ya tapi intinya adalah Jogja ini penuh dengan pendatang dan pelajarnya gitu kan. Unik-unik gitu kan, mulai dari Rojali sampai oral seks di mobil nabrak orang.
Besok kita saranin di motor aja. Kita saranin di motor. Yo, paling ora kan nek nabrak ora tak lorong. Nah, gitu. Maksudnya paling nek kena sikil ki mong tiba bareng ngono lho. Iya tiba bareng. Oke, yuk. Masuk, Pak. Oke, yuk. Misale. Oke, lu motor kan ngono gitu. Oke, kayaknya itu dulu. Oh, iya. Terima kasih Mas Alip, Mas Anu. Ya. Nanti minggu depan pokoknya setiap Rabu guys kita akan live di depan studio kita. Jadi para sobat Wani silakan mampir ke sini. Yang mau in-frame juga boleh. Gitu kan untuk kita membahas isu-isu terkini mengenai Yogyakarta. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye. Yang wani-wani aja.